Kobaran api begitu hebat membakar sejumlah ruko penjual makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Petugas pemadam kebakaran dengan cepat melokalisir api. Namun api begitu cepat membesar dan merambat ke bangunan di sebelahnya. Kebakaran ini sempat membuat para pengguna jalan maupun warga heboh. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut, namun diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu ruko. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, karena saat insiden terjadi, ruko di kawasan tersebut tengah tutup. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan. Sebuah bangunan yang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ambruk. Warga berupaya mengevakuasi puluhan korban. Kejadian bermula saat ratusan warga yang berada di sekitar Majelis Taklim As-Sohibiyah tengah mengikuti kegiatan Maulid Nabi. Diduga bangunan tidak mampu menampung banyaknya jemaah hingga mengakibatkan bangunan 2 lantai tersebut ambruk. Seluruh jemaah yang hadir tertimpa bangunan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna penanganan medis. Petugas terus berupaya mengevakuasi korban yang diduga masih tertimpa runtuhan bangunan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat sebuah balon udara meledak di Kecamatan Pengantenan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Balon udara berisi mercon menimpa atap rumah warga. Akibatnya atap rumah, pintu dan jendela rumah hancur dan teras rumah juga ada lubang dengan diameter 20 cm yang diduga petasan besar yang meledak. Saat kejadian rumah dalam kondisi kosong ditinggal pemiliknya menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Korban baru tahu rumahnya rusak setelah dihubungi kerabatnya. Belum diketahui siapa pemilik balon udara tersebut. Sementara kerugian yang diderita korban mencapai puluhan juta rupiah. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor burung kicau langka bernilai belasan juta rupiah raib dicuri di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelaku membawa kabur burung di siang bolong terekam jelas kamera pengawas CCTV. Pria tak dikenal ini menunjukkan gelagat mencurigakan saat memasuki gang permukiman di Jalan Taruna, Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah sempat nongkrong di gang sambil mengawasi situasi sekitar, pelaku kembali masuk ke dalam gang dan langsung mengambil sebuah kandang berisi burung kicau yang tergantung di halaman depan rumah. Aksi pencurian terjadi siang hari. Pelaku berhasil menggasak seekor burung kicau langka jenis cucak rowo seharga belasan juta rupiah. Ini sih udah mantau nih, keliling gang, bolak-balik. Pelaku berapa orang, Pak? Satu yang ngambil, yang satu nunggu di jalan raya, pakai motor. Yang diambil burung apa, Pak? Cucak rowo. Seharga berapa, Pak? Dulu belinya aja 6,5, masih umur 2 bulan tuh. Nah, sekarang udah kisaran sampai berapa nih, Pak? Bisa di atas 10 lah kali. Berbekal hasil rekaman CCTV, pemilik burung berhasil melacak keberadaan dan mengamankan pelaku. Lantaran burung tersebut telah dijual pelaku kepada tetangganya seharga Rp150.000. Korban pun harus menebusnya agar bisa membawa kembali burung peliharaannya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan orang luka akibat tertimpa bangunan rumah ibadah di Kabupaten Bogor dirawat di RSUD Kota Bogor. Para korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Tuh, hiji ambulan dari Desa Rahayu. 28 korban luka akibat tertimpa bangunan rumah ibadah yang ambruk di Kampung Ciapus, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, menjalani perawatan di RSUD Kota Bogor. Ada 3 orang mengalami luka berat, 17 luka sedang, dan 8 korban lainnya luka ringan. Para korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Mayoritas korban yang dirawat di RSUD Kota Bogor adalah ibu-ibu dan anak-anak. Sedangkan beberapa korban luka lainnya berada di Rumah Sakit Medika, Rumah Sakit PMI Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, dan Rumah Sakit Ciawi. Di Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan.
Gara-gara portal perumahan tutup, petugas keamanan lanjut usia dianiaya pengendara motor di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu seorang pria babak belur diamuk warga karena menodongkan senjata api ke penjaga gerai seluler di Tangerang Selatan, Banten. Aksi penganiayaan ini dilakukan pengendara motor yang berboncengan dengan seorang perempuan terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial di perumahan Gria Kencana, Sukmajaya, Depok. Pelaku yang hendak keluar sempat dibukakan portal oleh korban. Namun setelah dibuka, pelaku tiba-tiba memukul korban hingga berulang kali. Korban sempat dianiaya pelaku hingga tersungkur, sementara seorang perempuan yang dibonceng sempat menahan pelaku. Pelaku bukanlah warga komplek perumahan sehingga tidak mengetahui aturan yang berlaku di mana jam 22 waktu Indonesia Barat portal perumahan sudah harus ditutup. Akibat kejadian ini korban mengalami luka pemukulan pada bagian wajah dan kakinya dan dibawa ke rumah sakit. Polres Metro Depok dan Polsek Sukmajaya tengah mendalami perkara kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang petugas keamanan di perumahan. Hingga saat ini proses penyidikan atas kasus tersebut masih berlangsung di Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pria diamuk warga Jalan Beringin, Pamulang, Tangerang Selatan karena menodongkan senjata api pada penjaga seluler. Korban mengalami luka hingga babak belur. Nggak bisa, Pak. Iya, benar-benar nggak bisa. Iya. Maaf. Iya. Sebelumnya, pelaku terekam kamera pengawas CCTV mendatangi toko seluler. Pelaku datang ke toko seluler untuk menjual ponselnya. Namun, penjual pulsa ini sempat mengatakan tidak menerima jual beli ponsel. Pelaku kemudian menodongkan senjata api ke penjaga toko dan berteriak. Namun warga yang mengetahui segera menangkap pelaku dan diamuk massa. Pelaku diamankan polisi yang datang ke lokasi. Senjata api yang digunakan pelaku jenis airsoft gun. Tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. 2 orang pencuri tertangkap basah saat beraksi di sebuah gudang di Bangkalan, Jawa Timur. Keduanya sempat jadi bulan-bulanan warga sebelum dievakuasi polisi. Personil Polsek Tanjung Bumi, Bangkalan bergegas mendatangi lokasi tertangkapnya 2 pelaku pencurian. Mobilnya siapa dia? Saat polisi datang, kedua pelaku sudah babak belur dihakimi warga. Mereka disekap warga dalam sebuah mobil. Sebelumnya, pria berinisial RS dan FD ini kepergok saat mencuri di sebuah gudang. Motifnya dengan berpura-pura menawarkan barang. Saat korban lengah, pelaku mengambil 1 karung buah asam milik korban hingga akhirnya diteriaki maling. Emosi warga bertambah karena keduanya ternyata membawa senjata tajam. Menawarkan asam kepada korban. Selanjutnya tawar-menawar harga. Karena harga tidak cocok, akhirnya RS kembali. Sedangkan perannya dari FD ini adalah standby di atas kendaraan sepeda motor. Polisi kini menjerat keduanya dengan 2 pasal sekaligus, yakni tentang pencurian dengan pemberatan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam ilegal. Dari Bangkalan, Taufik Syahrawi melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pembalap liar nabrak warga pengguna jalan di Blora, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat keduanya terpental dari sepeda motor. Inilah detik-detik saat para pembalap liar adu banteng dengan pemotor warga di Jalan Pemuda, alun-alun Kota Blora, Jawa Tengah.
Kerasnya benturan membuat keduanya terpental dari sepeda motor. Para pembalap liar ini kocar-kacir saat polisi menggelar razia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi mengamankan 3 kendaraan yang digunakan untuk balap liar. Seluruh barang bukti dibawa ke Satlantas Polres Blora. Namun satu dari pembalap liar masih dalam pengejaran karena melarikan diri. Kita berhasil mengamankan 3 kendaraan di seputaran Jalan Pemuda yang diduga akan melaksanakan kegiatan balap. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya jika keluar di malam hari. Razia akan terus digelar demi tercipta keamanan dan ketertiban lalu lintas. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. Sesosok bayi masih hidup ditemukan warga di bekas kolam ikan di Pasuruan, Jawa Timur. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diduga sengaja dibuang orang tuanya untuk menutup aib. Warga desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan bayi di bekas kolam leleh. Saat ditemukan bayi laki-laki dalam kondisi hidup dengan tali pusar masih melekat di atas daun pisang kering. Penemuan bayi berawal saat warga mendengar suara tangisan di dalam bekas kolam ikan lele yang mengering di belakang pabrik baja. Peristiwa penemuan ini mengundang perhatian warga yang langsung mengecek dan mengevakuasi bayi ke puskesmas terdekat guna penanganan medis. Ini jenis kelaminnya apa, Bu? Laki-laki. Masih hidup ya? Masih. Ada darahnya ya? Ada banyak darahnya. Tentunya mungkin habis dilahirkan beberapa jam yang lalu. Terus dibuang ini? Iya. Ini darah industri ya, Bu? Iya. Diduga bayi dibuang orang tuanya yang malu hasil hubungan gelap. Sementara polisi menyelidiki kasus guna mengungkap pembuang bayi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Warga Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan potongan tubuh diduga korban mutilasi di Mojokerto. Sementara itu seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam sebuah kamar wisma. Tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto melakukan penyisiran setelah ditemukan puluhan potongan tubuh manusia yang tercecer di jurang jalur Mojokerto Batu, Kecamatan Pacet. Seluruh potongan tubuh diduga korban mutilasi ditemukan dalam kondisi hangus, diduga sengaja dibakar pelaku untuk menghilangkan jejak. Potongan tubuh awalnya ditemukan pencari rumput yang berada di sekitar tempat kejadian perkara. Saksi kemudian melaporkan ke Polsek Pacet. Ceritanya saya kan cari rumput di bawah sini. Nah, kok ini kok ada apa kayak daging. Baru saya ngerumput lagi dari arah timur. Lalu saya melihat kaki, potongan kaki. Potongan kaki itu bagian mana, Mas? Bagian bawah, kaki bawah, kiri atau kanan gitu. Terus nggak jelas, pokoknya saya langsung balik telepon teman. Identitas korban dipastikan setelah pihak kepolisian mencocokkan data dan mengkonfirmasi ke perangkat desa. Korban diketahui anak sulung dari 2 bersaudara. Selama beberapa tahun terakhir, korban tinggal di sebuah kos di Surabaya. Dari Mojokerto dan Lamongan, Jawa Timur, Solahuddin dan Abdul Wahid iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah di lantai kamar Wisma 2 Pitu Sidrap. Dugaan korban dibunuh karena ditemukan dengan kondisi berlumuran darah dengan luka akibat senjata tajam di leher korban. Hasil penyelidikan polisi, korban seorang wira swasta dan merupakan pendatang tinggal bersama suaminya. Korban yang berusia 34 tahun pertama kali ditemukan oleh suami korban dan sudah berlumuran darah. Untuk mengetahui motif pembunuhan, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi juga masih memeriksa beberapa saksi termasuk suami korban. Untuk motifnya kami masih mencari pelaku dan kami masih melakukan penyelidikan. Untuk mengetahui motifnya kami masih mengejar pelaku. Nah, kalau korban sendiri ini siapa sebenarnya? Ini korban ini dia asli orang Makassar ya.
Untuk keperluan visum, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Nene Malomo, Kabupaten Sidrap. Korban selanjutnya akan dimakamkan oleh keluarga. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Inilah rekaman video amatir warga saat kobaran api melahap 4 ruangan bangunan sekolah dasar negeri Cibaregbeg 1 Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Diketahui api bermula dari ruangan perpustakaan disertai suara letupan dari atap ruangan, kemudian menjalar ke ruangan lainnya. Setelah lebih dari 3 jam, kobaran api akhirnya bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah sarana sekolah termasuk kelengkapan operator sekolah ludes. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara dipicu korsleting listrik dari ruangan bangunan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, menangis ditinggal ibu, seorang balita dianiaya ayah tirinya hingga tewas di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sementara itu 10 orang ditangkap polisi karena menganiaya seorang pria hingga tewas. Pria berinisial SBP 48 tahun tidak dapat berkutik setelah dibekuk tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ia ditangkap karena menganiaya anak tirinya hingga tewas di rumahnya di Dusun Rispa, Kecamatan Angkola Timur. Peristiwa ini terjadi saat pelaku menyuruh ibu korban mengisi daya ponsel ke rumah tetangganya. Namun korban menangis meminta ikut sang ibu. Tersangka yang kesal kemudian menganiaya korban, bahkan memukul kepalanya dengan kayu. Saat korban meregang nyawa, pelaku sempat panik dan meminta tolong pengelola ponpes, mengaku korban kesurupan. Termasuk otopsi terhadap korban. Jadi penyebab kematian adalah resapan darah dan benda tumpul, bagian kepala dan juga kena saraf. Di umur 3 tahun mendapat perlakuan kekerasan dan juga menggunakan kayu juga, tidak hanya tangan kosong. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 18 tahun penjara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pasca tewasnya seorang pria di Jalan Angkasa Raya Panakukang, Kota Makassar, polisi mengamankan 10 pria di sejumlah lokasi berbeda di Kota Makassar. Ke-10 pria ini diamankan lantaran terkait kasus pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pria tewas dan menabrak papan nama. Korban mengalami luka-luka akibat pengeroyokan yang dilakukan para pelaku. Korban dinyatakan tewas di tempat kejadian perkara. Para pelaku menggunakan batu dan ditusuk menggunakan benda tajam. Jadi dilihat dari hasil pemeriksaan bahwa memang betul ada hasil tikaman yang berada di sebelah kanan. Untuk motifnya sendiri Bang, sampai korban dikejar dan dianiaya itu apa Bang? Untuk motifnya kesalahpahaman. Sebelumnya ratusan warga mendatangi seorang pria yang tewas setelah dikeroyok pelaku. Korban dan temannya menabrak tiang papan nama. Korban tewas, temannya kabur menghindari pengeroyokan pelaku. Korban warga Jalan Sukamana berniat mencari teman namun tidak ditemukan. Kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang merupakan tersangka pelaku utama dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 2 orang DPO kasus pencurian uang miliaran rupiah yang bersembunyi dalam hutan diamankan polisi dalam kondisi kelaparan. Sementara itu seorang pria di Pagar Alam, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena menjual daging kucing. Perkiraan dari mana? Ini uang semua ini. Kedua pelaku pencurian uang sejumlah 1 miliar rupiah diamankan warga desa Kudangan, Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau pada hari Jumat 5 September 2025 dini hari saat bersembunyi di hutan desa setempat. Kedua pelaku yang masuk daftar pencarian orang tersebut ditemukan lemas kelaparan berikut barang bukti uang curian dalam kondisi basah. Selama 25 hari melarikan diri, mereka hanya makan pisang dan singkong.
Selanjutnya, warga menyerahkan kedua pelaku ke Polres Lamandau dan diproses ke Polres Kota Waringin Barat untuk ditindaklanjut. Total komplotan pencuri berjumlah 3 orang, 1 orang lainnya telah diamankan sebelumnya di Kalimantan Barat. 900-an juta, di mana juga ini saat diamankan uang dalam keadaan basah di Kecamatan Delang, di mana masyarakat memberikan informasi dan polisi bersama masyarakat mengamankan, kemudian dibawa ke Polsek Delang. Sebelumnya, komplotan ini beraksi hanya hitungan detik, merampok uang dari dalam mobil sport milik korban yang tengah terparkir singgah makan dengan memecahkan kaca mobil sisi kiri di Pangkalambun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Senin 11 Agustus 2025 silam. Dari Pangkalambun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sahwan Pamungkas melaporkan. Polisi meringkus Sujadi, pria berusia 55 tahun yang menjual daging kucing di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pelaku membohongi pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda. Pelaku menjual daging kucing ini secara berkeliling. Daging dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Pelaku mengaku sudah menjual lebih dari 100 kucing selama 4 bulan terakhir. Kucing ditangkap pelaku dari kawasan pasar dan permukiman warga. Dari keterangan pelaku, sementara ini yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut sudah lebih dari 4 bulan. Kemudian kucing yang sudah dipotong dan dijual lebih dari 100 ekor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Fehman, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, harga beras naik di sejumlah wilayah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga mengantre panjang untuk mendapatkan paket beras gratis dari sebuah kelenteng. Ratusan warga antre demi mendapatkan paket sembako dan beras gratis dari sebuah kelenteng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pengurus kelenteng membagikan 3 kg beras untuk masing-masing warga. Warga antusias mengantre pembagian beras karena harganya yang saat ini tinggi di pasaran. Bagi-bagi sembako. Mbak, ini yang didapat tadi apa aja? Beras sama bingkisan, sama jajan. Ya senang, alhamdulillah. Pembagian beras gratis dilakukan sebagai rangkaian dari tradisi Ulambana atau sembahyang rebutan yang rutin digelar kelenteng setiap 1 tahun sekali. Kita pilih beras dikarenakan kita juga untuk sekarang ini harga beras kan lagi mahal, jadi kita bisa membagi beras kepada warga sekitar untuk meringankan beberapa warga sekitar. Saat ini harga beras semakin tinggi. Di pasar tradisional, beras mencapai Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Paus besar sepanjang hampir 8 meter terdampar di pantai Desa Tabah Hijrah, Kecamatan Gane Timur, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Warga bahu-membahu menarik bangkai paus menjauh dari bibir pantai agar tidak mengganggu aktivitas. Inilah video amatir saat seekor paus besar terdampar di pantai Desa Tabah Hijrah, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bangkai paus terdampar ini pun menghebohkan warga sekitar. Separuh badan bangkai paus sudah mulai terbenam di pasir, sehingga warga khawatir akan menimbulkan bau tak sedap. Warga terpaksa harus bergotong royong menarik bangkai paus keluar dari pantai. Proses evakuasi cukup sulit lantaran panjang paus hampir 8 meter dan bobot paus yang sangat besar. Dengan menggunakan tali, bangkai paus ditarik keluar pantai oleh warga agar tidak mengganggu aktivitas. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan.